Lampu hijau kian terang diberikan Presiden Jokowi merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju di Pilkada 2024. Saat ditanya lebih baik Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta, Jokowi menjawab sambil berseloroh menyebut kedua daerah pemilihan kepala daerah itu sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo sebatas menyatakan tugas orang tua hanya mendoakan. Jokowi juga membantah tudingan menggunakan pengaruhnya pada parpol-parpol agar mendukung anggota keluarganya di pilkada. Apakah Bapak akan memberikan restu, Pak, seperti kepada? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Bantahan dukungan Jokowi untuk putra bungsunya juga pernah digaungkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Zulhas mengklaim pernah bertanya langsung jika Kaisang maju di pilkada. Menurut Zulhas, Jokowi saat itu melarang putranya diusung parpol untuk maju pilgub. Saya pernah tanya, Pak, gimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul, gimana nyuruh? Ya, orang saya tanya aja Pak, Jokowi bilang jangan. Jadi nggak betul kalau nyuruh-nyuruh itu yang ngomong siapa sih? Dari hasil survei Litbang Kompas terhadap sejumlah tokoh jelang Pilgub Jakarta 2024, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep mendapat 1% elektabilitas, masih jauh dibandingkan calon lain seperti Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama yang di atas 20%. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lalu sejauh mana dukungan Presiden Joko Widodo akan membawa Kaisang maju ke Pilgub 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Penasehat PSI, Irma Huta Barat, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam, Inang. Selamat malam, Bang Ray. Malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Inang, nampaknya senyumnya ini manis sekali. Apakah karena Kaisang sudah mendapatkan tidak hanya restu tapi juga dukungan dari Pak Jokowi? Iya, karena sebagai orang tua ya Pak Jokowi sebagai presiden, tapi kan orang tua yang pasti akan memberikan restu dan mendukung anaknya. Jadi ketika restu itu sudah dikemukakan kepada publik, maka saya pikir itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh setiap anak ya yang mau maju dalam pilkada ataupun hal yang lainnya. Tapi lampu hijaunya lebih besar sebagai orang tua apa sebagai presiden nih, Inang? Karena kan ini dukungan yang berbeda nih. Orang tua pasti dukung anak, ya kan? Dan kebetulan memang kan Mas Kaisang juga banyak diminta oleh daerah, lalu juga partai-partai lain. Dan kami di PSI masih menimbang-nimbang, jadi belum memutuskan. Namun demikian, restu dan dukungan tentu diharapkan baik dari orang tua maupun dari publik dan partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju dan lainnya. Oke, saya ke Bang Ray deh kalau gitu. Bang Ray, kalau Inang bilang tadi katanya ini bagus sebagai orang tua, memberikan izin, memberikan restu itu yang paling bagus. Tapi kalau Bang Ray ini melihatnya, ini lampu hijaunya Jokowi ini sejauh lagi-lagi mendukung sebagai bapak mendukung anaknya, atau ini adalah artian lain, mendorong penuh? Ini kan sebetulnya membuka tabir apa yang menjadi asumsi-asumsi yang kita bangun selama ini, bahwa hajat Kaisang yang mau ke Jakarta itu tidak sekedar karena pilihan politik Kaisang, tetapi itu juga bacaan dari Pak Jokowi gitu ya. Dan oleh karena itulah pernyataan Pak Jokowi hari ini saya kira mengkonfirmasi apa yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan, di mana kita dibully gara-gara itu kan. Hari ini kebuka lah ya perlahan-lahan. Jadi kalau presiden sudah mulai terbuka sedemikian terbukanya ya, bahkan tidak dilakukannya kepada Gibran misalnya ya, nah itu kan artinya dua hal tuh menurut saya. Yang pertama itu tadi, itu tidak bisa kita baca hanya sekedar mendoakan gitu. Tapi ya ada langkah-langkah yang mungkin dilakukan di bawahnya yang sedemikian rupa yang menghajatkan supaya Gibran ini tetap bersinar di Jakarta gitu. Kalau di Jawa Tengah kan nggak terlalu perlu lagi ya kerja keras, karena seperti kita ketahui di Jawa Tengah pangsa pasar Gibran itu udah sangat tinggi gitu. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua, pada saat yang bersamaan, menurut saya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kenyataannya tidak terlalu mulus jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan pada sebelum-sebelumnya gitu. Sebelum-sebelumnya Artinya ini maksudnya Gibran atau ya sebetulnya kan dengan situasi yang seperti ini sulit kita mengatakan bahwa Gibran naik sebagai wakil presiden pun tidak serta-merta begitu aja dengan skenario yang alami gitu ya kan. Jadi adalah ya keterlibatan mungkin gitu ya, dukungan kalau ya, Kaisang ini alami macam-macam nggak, dan Bang Rey? sebagainya. Sebelum saya lempar ke Inang nih, kalau Sebetulnya Kaisang ini kalau alami nggak? dilihat dari banyak aspek, menurut saya justru nggak rasional kalau terus mendorong saudara Kaisang ini masuk ke Jakarta gitu. Apalagi kalau saudara RK dan Golkar secara umum menyatakan kelihatan lebih memilih Jawa Barat dibandingkan dengan Jakarta. Saya kira pernyataan Ketua Umum Golkar yang menyebut Kaisang Yusuf Hamka akan dipasangkan di Jakarta itu sekaligus deklarasi Partai Golkar yang menyatakan bahwa RK akan tetap di Jawa Barat, sementara untuk Jakarta mereka menjagokan saudara Yusuf Hamka gitu. Artinya apa? Artinya skenario ya kan untuk terus mendorong Kaisang bersama dengan RK yang daya jualnya di sebenarnya di RK gitu, itu sedikit banyak boleh disebut menuai kegagalan kalau di Jakarta ini gitu. Dan kegagalannya bukan karena apa? Karena partai-partai pendukung Pak Jokowi sendiri yang satu demi satu kelihatan ya memilih ya langkah yang lain dibandingkan skenario mendorong RK dengan Kaisang gitu. Tapi kenapa jadi nggak rasional, Bang Rey, Kaisang untuk maju di Jakarta? Ya, bahkan ketika dipasangkan dengan RK sekalipun, menurut saya dengan survei Kompas itu menjelaskan kepada kita tingkat keterpilihannya itu masih jauh, ya kan? Seperti kita ketahui survei Kompas itu kan Anies sudah di angka 28, Ahok di angka 20-an, Ridwan Kamil masih di bawah 10, Kaisang sendiri di bawah 1 gitu. Jadi kalau mereka dipertemukan sekalipun antara Kaisang dengan Ridwan Kamil, bahkan tidak mencapai suaranya Ahok, apalagi suaranya Anies Baswedan gitu. Nah, saya tidak tahu variabel apa yang mau dimungkinkan dengan 1,5 bulan ya sekitar 3 bulan ke depan gitu. Apa yang mau dilakukan akan teorinya itu akan sulit untuk dikejar gitu. Apalagi sampai sekarang ya belum ada upaya yang kelihatan baik dari RK maupun dari Kaisang sendiri yang memperlihatkan minat yang kuat untuk masuk ke Jakarta dengan lebih terbuka ya gitu. Nah oleh karena itu ya bagi saya itu bukan pilihan yang rasional gitu. Makanya berdasarkan itulah kemudian ya kita lihat Golkar akhirnya menyatakan ya secara tidak langsung RK akan tetap di Jawa Barat, tapi yang didukung di Jakarta ini adalah saudara Yusuf Hamka gitu. Itu ya pertimbangan yang rasional gitu. Tidak rasional, Inang. Tidak rasional katanya Bang Rey kalau Kaisang maju Jakarta. Gimana nih PSI? Ketumnya dibilang nampaknya ya kurang kalau untuk maju di Jakarta. Sepakat, Inang? Iya, begini, kita kan melihat bahwa kita mau menuju ke Indonesia Emas itu kita memerlukan pemimpin yang muda, lalu juga seperti darah segar ya di dunia perpolitikan. Waktu Mas Kaisang mau jadi ketum kan juga sempat dipertanyakan ya kan, tapi kan kemudian sudah membawa kenaikan atau kemajuan kepada PSI. Nah, selain sebagai ketum PSI, juga kan Mas Kaisang populer di antara anak-anak muda atau Gen Z dan milenial yang memang menjadi pemilih terbesar. Saya pikir dalam hal ini ya, soal hitung-hitungan, tentu saja rasionalitas itu tidak semata-mata hanya melihat angka-angka di survei, tetapi juga bagaimana animo dari daerah yang meminta agar Kaisang maju. Kita juga di PSI kan menyaring dari bawah, lalu juga animo masyarakat. Tentu saja kami akan dengan sukacita dan bersyukur apabila ketum kami diminta untuk maju dalam pilkada. Tapi bukankah survei ini merupakan salah satu perwujudan dari animo masyarakat, Inang? Betul, betul. Tapi kan juga ada angka perolehan dari Koalisi Indonesia Maju dan Mas Kaisang kalau maju kan juga tidak sendiri ya. Ini kan koalisi yang diharapkan bisa membawa banyak suara karena memang diharapkan solid. Makanya tadi waktu Bang Rey bilang apakah Golkar memutuskan, kami kan PSI hanya partai kecil ya yang masih bayi,
tetapi kami bersyukur bahwa begitu banyak yang memunculkan nama dari ketum kami. Kalau dari Kim sendiri dan Golkar memutuskan bahwa RK nanti di Jawa Barat ataupun di DKI, Ridwan Kamil kan memang popularitasnya tinggi dan beliau juga baik diterima di daerah Jawa Barat, bahkan di DKI sekalipun. Jadi keputusan ini bukan keputusan semata-mata dari PSI atau dari Mas Ketum, tetapi kami mengantisipasi dan menyambut dengan sukacita apabila ingin dipasangkan dengan koalisi dari Indonesia Maju tentunya. Jadi saya pikir itu sangat rasional. Jadi seakan-akan saya mengartikan Inang bahwa nampaknya Kaisang Mas Ketum ini menjadi satu solusi untuk Kim ramai-ramai setuju dengan calonnya. Tapi kita akan bahas ini nanti, Bang Rey. Inang, kita masih akan bahas setelah bersama kami di Kompas Malam. Usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, masih membahas sejauh mana putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep akan maju di Pilkada. Masih bersama dengan Dewan Penasihat PSI, Irma Huta Barat, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Saya masih ke Inang. Inang, kalau tadi kan pertanyaannya Bang Ray sama, jadi sebenarnya dengan survei elektabilitasnya versi Kompas ya, 1% tadi Kaisang, bagaimana strateginya PSI? Kolaborasi dengan Kim? Iya, jadi gini, kan kita belajar dari Gibran ya. Mas Gibran ketika waktu dimunculkan kan juga selain banyak kontroversi, lalu dibilang juga tidak cukup tinggi survei untuk elektabilitas ya. Namun kan kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Jadi saya pikir kita juga tidak boleh dalam hal ini menganggap remeh apa yang diinginkan oleh masyarakat, di mana ketika nama-nama itu muncul, kan kita juga PSI menyaringnya dari bawah. Lalu ketika ada permintaan bagaimana jika Kaisang dipasangkan dengan Yusuf Hamka misalkan, Pak Yusuf Hamka, atau dengan RK, atau bahkan juga ada simulasi dengan banyak nama lain, saya pikir itu adalah hal yang positif ya. Dalam hal ini kita melihat bahwa memang Pak Presiden Jokowi adalah salah satu faktor yang juga masih memiliki pengaruh dan juga bisa membuat banyak orang percaya kepada apa yang didukung atau direstuinya telah terjadi kepada Prabowo Gibran. Dan ini pada saat Kaisang dimunculkan, saya pikir kita juga belajar dari apa yang terjadi pada Pilpres yang lampau, bahwa ada keinginan untuk menampilkan pemimpin yang muda, yang populer, yang juga dipercaya dan mampu membawa koalisi itu menjadi lebih solid. Saya pikir itu juga salah satu dari pertimbangan. Jadi kami di PSI merasa bersyukur dan juga dengan senang hati membuat lebih seru dan lebih seru ya. Kalau nggak ada Kaisang nggak seru gitu ya, kurang lebih Inang ya. Tapi ini kira-kira Kaisang yang lebih butuh koalisi atau koalisi yang akan membutuhkan Kaisang karena ada restu dari Pak Jokowi tadi? Saya pikir vice versa. Ini kan seru banget ya. Bayangkan pemilihan presiden, wakil presiden, kalau nggak ada Gibran betapa boring dan betapa akan sangat membosankan, atau juga rakyat melihat dia lagi. Tentu saja ada kontroversi, tentu saja ada pro dan kontra. Tapi saya pikir itu baik juga untuk publik atau para pemilih yang melihat, oh ada nama baru, ada juga harapan baru. Kan kita melihat nama baru itu bukan hanya sekedar nama sebagai anak presiden, tetapi juga membawa harapan baru, lalu membawa juga paradigma baru, di mana keterwakilan dari anak muda itu bukan hanya sekedar retorika saja, namun bisa dilihat dari sosok Gibran, dan sekarang terlihat dari sosok Kaisang. Saya pikir itu hal yang sangat menentukan, karena di dalam memilih juga kan kita ada rasa, selain rasional juga ada rasa. Ketika kamu masuk ke dalam bilik, itu melihat wajah-wajah itu, maka Anda akan memilih berdasarkan rasanya, saya percaya dengan sosok ini. Apapun dari rasionalitas dan juga kalkulasi politik, buktinya kan
Prabowo Gibran memenangkan dengan telak. Jadi ada Saya pikir rasa percaya yang timbul, PSI yakin ada rasa percaya yang timbul kalau melihat mukanya Kaisang gitu ya. Saya balikan ke Bang Rey. betul, Bang Rey, betul, nampaknya PSI masih menekankan kata-kata koalisi dengan Kim nih. Kalau Anda melihatnya, Kaisang ini muncul karena memang alternatif terbaik saat ini, atau justru karena tadi menjadi suatu satu hal yang disepakati, bisa disepakati oleh semua koalisi sama persis seperti Gibran kala itu? Kalau dilihat situasinya sih menurut saya Gibrannya sekarang yang membutuhkan koalisi Kim itu gitu. Kaisang maksud Anda? Kimnya, Kaisang yang membutuhkan Kimnya. Kalau Kimnya kan sepertinya udah angin-anginan kan. Misalnya Golkar ya Pak Yusuf Kalla gitu kan. Kemudian PAN mengatakan ya putri saya aja lah yang jadi wakilnya gitu kan. Artinya ada situasi yang kelihatan tidak seserius yang awal. Yang di awal itu kan misalnya RK gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, Ini sekarang ogah-ogahan karena sebelumnya memang Pak Jokowi belum all out atau gimana? Akan berubah nggak sekarang dengan Pak Jokowi ini bilang kan saya akan menjelaskan mendukung? tadi, justru dengan terbukanya Pak Jokowi hari ini mengatakan Jakarta bagus, Jawa Tengah bagus, itu menandakan bahwa diplomasi bawah tangan itu sudah mulai nggak terlalu dianggap gitu loh. Nah, jadi ya kan ini kali pertama Pak Jokowi lebih terbuka mendukung anak-anaknya kan gitu. Biasanya ya sebagai tugas orang tua saya doakan gitu. Ini enggak, Jakarta bagus, Jawa Tengah bagus. Artinya diplomasi belakang layar itu udah nggak terlalu dilihat orang gitu. Sehingga All out Pak jadi ya? Jokowi lebih Bang Rey melihat terbuka bahwa gitu. Jokowi sudah all out ya Bang? Ya, itu artinya pada tingkat tertentu Pak Jokowi all out dan Kimnya kelihatan tidak merasa bahwa kesertaan Pak Jokowi itu menjadi dorongan yang begitu kuat bagi mereka untuk mendorong nama Kaisang masuk di Pilkada Jakarta karena nggak rasional gitu loh. Oke. Inang terakhir kalau begitu. Jadi kalau Pak Jokowinya sudah all out, rasa-rasanya juga ini akan menimbulkan rasa percaya dengan Kim. Berarti tinggal tunggu dari PS ini sejauh mana akan Jakarta atau Jawa Tengah, Inang? begini, PSI kan masih menimbang-nimbang dan sama kan seperti pada waktu Gibran juga ojo ke susu, artinya masih ada waktu untuk mempertimbangkan. Dan menurut saya kita melihat bahwa animo dari Kim ini tetap solid dan sama sekali tidak angin-anginan atau masuk angin. Lalu juga restu dan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai presiden itu merupakan satu hal yang positif ya, bahwa orang tua mendukung anaknya dan bukan beliau yang menyodorkan, tetapi memang kalau dibilang ini simbiose mutualistis, PSI tentu saja tahu diri, kami kan partai yang kecil, ya. Jadi kalau diminta masa ia bilang enggak, saya pikir juga itu hal yang sangat wajar. Lalu ada satu hal yang penting bahwa sosok anak muda, sosok yang kreatif, sosok yang membawa darah baru, darah segar, dan benar-benar kita melihat bahwa semakin lama pemimpin muda ini semakin mendapatkan tempat. Saya pikir itu adalah satu privilege ya, yang memang harus kita tangkap dan harus dimulai dengan real gitu. Kita punya wapres yang muda, ya sudah, kita juga bisa memiliki bupati-bupati yang muda banyak, gubernur yang muda juga supaya lebih banyak. Saya pikir memang harapan kita terletak di tangan anak-anak muda, bagaimanapun juga kita memberikan panggung yang lebih besar, dan kami di PSI tentu saja bersyukur. Jadi PSI tidak gentar dengan 1%, tapi akan menunggu kalau diminta ya berarti iya begitu ya. Terima kasih Inang, terima kasih Bang Rey. Terima kasih banyak. Terima kasih Irfan Huta Barat dan juga Rey Rakuti. Selamat malam Inang, selamat malam Bang Rey. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara, di antaranya mengenai seorang pria yang menembak kucing di Semarang, Jawa Tengah. Ditangkap, pelaku diketahui menembak kucing dengan menggunakan airsoft gun.